kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan bagi kami hari ini. Kami akan melakukan rekaman kami, berkati Tuhan, supaya rekaman kami ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Engkau Tuhan, kami siap melakukannya. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Berjumpa kembali pada ibadah kita hari ini. Ibu harapkan semuanya dalam ibadah hari ini agar lebih serius lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini, kita saat teduh dimulai. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita dan sungguh besar juga nama Tuhan bagi kita. Untuk itu mari kita besarkan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa yang baik, hari ini kami akan mengadakan ibadah online ya Bapa. Berikan hati dan pikiran kami supaya mau memuji dan memuliakan dengan hati yang gembira. Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mengurapinya. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak ibu, mari kita nyanyikan lagu
Kecaplah dan lihatlah nama Tuhan. Mari anak-anak ibu lebih semangat lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Mari kita nyanyikan. Anak-anak ibu semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Karya Terbesar.
semuanya. Terima kasih buat anak-anak kami yang selalu setia untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan bagi kami hari ini. Kami akan belajar dari firman Tuhan, memberkati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita bersuka cita telah memuji Tuhan. Dan hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang Bapak bawakan dengan tema merubah kebiasaan. Sekali lagi, tema firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah merubah kebiasaan. Tema firman Tuhan ini terambil dari 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 12. Ayat firman Tuhan ini akan kita baca semua. Tapi akan Bapak jelaskan secara singkat apa makna firman Tuhan ini buat kita pada hari ini. 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 12. Anak-anakku, silahkan baca di rumah. Pahami benar-benar firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan seperti yang tadi Bapak sampaikan adalah merubah kebiasaan. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak memuji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dari ayat pertama ini anak-anakku, kita perlu pahami bahwasanya Salomo adalah orang yang paling berhikmat di seluruh dunia. Bahkan saking berhikmatnya dia, ada banyak raja-raja ketika pemerintahan dia datang berkunjung ke kerajaannya untuk melihat sebagaimana sih hebatnya si Salomo ini, sebagaimana pintarnya si Salomo ini, sebagaimana berhikmatnya Salomo ini, sehingga orang terkagum-kagum akan dia. Perlu kita ketahui, Raja Salomo adalah raja ketiga yang memimpin bangsa Israel setelah Saul, Daud, baru Salomo. Si Salomo ini meminta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan dia kebijaksanaan untuk memutuskan segala sesuatu perkara. Nah, dengan demikian ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikannya kepada dia, dan termasuklah sampai pada hari ini Tuhan bilang, sebelum si Salomo dan sesudah si Salomo tidak akan ada raja atau orang yang seperti dia hikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita belajar dari Salomo yang merubah kebiasaan-kebiasaan. Ketika pada zaman sebelum dia menjadi raja, ada banyak yang diubah dia setelah dia menjadi raja. Kebiasaan-kebiasaan pemimpin sebelum dia dirubahnya. Perubahan-perubahan ini akhirnya membawa dampak yang baik. Perubahan apa rupanya yang akhirnya Salomo kerjakan? Ada beberapa hal yang Salomo kerjakan ketika dia menjabat sebagai raja. Dia merubah bagaimana para pegawai-pegawainya untuk menghidangkan sesuatu atau melayani dia sebagai raja dan melayani tamu-tamunya. Dan yang kedua, Salomo merubah kebiasaan dia berpakaian. Salomo berubah bagaimana kebiasaan dia berbicara. Sebelumnya, raja-raja sebelumnya tidak seperti dia. Salomo merubah kebiasaan untuk melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang setiap hari Salomo lakukan perubahan. Bahkan sampai Salomo berubah bagaimana dia harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana hikmat dari Salomo melakukan segala sesuatu perubahan dari kebiasaan-kebiasaan raja-raja sebelumnya, pemimpin-pemimpin sebelumnya, yang akhirnya membuat seorang ratu yang bernama Ratu Seba bertanya kepada dia, datang kepada kerajaan, dan akhirnya bukan hanya bertanya, Ratu Seba percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup melindungi, sanggup mengadakan segala sesuatu. Di ayat 1 ini, ketika Ratu Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengirimnya membawa semua harta, unta-unta, rempah-rempah yang wangi, dan banyak hal yang dibawanya, membawanya semua beserta teka-teki yang ingin disampaikannya kepada Salomo. Dia ingin menguji Salomo. Di ayat kedua katanya apa? Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ada banyak teka-teki yang disampaikan Ratu Seba. Ratu Salomo tidak takut. Bahkan tidak satu pun dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Seba yang tidak bisa dijawab oleh Salomo. Semuanya katanya dia yang bisa dijawabnya.
Dia ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai, ini dia perubahannya. Ada rumah yang didirikan oleh Salomo berbeda dengan rumah-rumah yang didirikan pada raja-raja sebelum dia. Selanjutnya, makanan yang ada di mejanya, artinya apa? Cara bagaimana pelayan-pelayannya dirubah oleh Raja Salomo, bagaimana untuk menata makanan, bagaimana untuk melayani orang-orang yang ada di situ. Makanan yang ada di meja, cara duduk pegawai-pegawainya. Ada banyak, sampai ke posisi duduk, cara bagaimana kita duduk, si Ratu Sheba duduk, bahkan pegawai-pegawainya duduk. Salomo perhatikan, kenapa? Kebiasaannya dulu mungkin kurang bagus, atau mungkin kurang etis untuk dilakukan, kurang nyaman, kurang baik untuk dikerjakan. Raja Salomo mengubahnya untuk semuanya bisa nyaman, semuanya bisa baik, semuanya indah dilihat. Selanjutnya apa yang dirubahnya? Cara pelayan-pelayannya melayani tadi udah, dan cara berpakaian mereka. Wow, sampai kepada berpakaian aja diperhatikan. Bagaimana semestinya di kerajaan, bagaimana semestinya anak-anak Tuhan berpakaian. Semuanya sampai diperhatikan oleh Raja Salomo. Selanjutnya, sampai kepada memberikan makanan, minuman, korban-korban bakaran kepada Tuhan. Sampai ke situnya Tuhan, dia rubah. Mungkin dulunya membawa persembahan mungkin ada hal yang tidak sesuai. Setelah diuji dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, Salomo merubahnya. Dengan demikian di ayat selanjutnya katanya apa? Dan ia berkata kepada Raja, si Ratu Sheba berkata kepada Raja Salomo ini, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Dari ketika apa yang dikerjakan oleh Salomo, perubahan-perubahan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Salomo merubah kebiasaan itu. Ratu Sheba tercengang katanya. Ratu Sheba terheran-heran. Ratu Sheba akhirnya kagum dengan itu. Nah, anak-anakku dari pelajaran ini bisa kita petik. Ketika kita merubah kebiasaan kita, mungkin selama ini kita bangun terlambat, baru bangun tidur tidak berdoa, atau mungkin ke sekolah kita terlambat datangnya, mungkin kita pakaiannya tidak rapi, cara belajar kita mungkin tidak baik, kita rubah dengan hal-hal yang lain. Akhirnya kita bangun cepat, berdoa setelah bangun, ke sekolah datang tepat waktu, rapi, mengerjakan tugas, melakukan segala perintah yang disampaikan oleh guru. Percayalah, seperti Ratu Sheba tadi yang berubah, kita juga pasti berubah. Akhirnya orang-orang di sekitar kita yang melihat kita, tanpa kita bicarakan, mereka akan berubah dengan melihat gaya hidup kita. Wah, luar biasa bukan? Hal ini sangat menjadi gaya hidup yang selalu ditekuni oleh Salomo. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, sama seperti Raja Salomo, tidak ada bedanya. Kita juga harus melakukan perubahan-perubahan dari hal-hal yang biasa kita lakukan untuk mencapai hal yang sukses, yang baik, yang mungkin merubah kebiasaan kita yang dulu tidak ada berguna, mungkin dulu tidak ada faedahnya, fungsinya merubah orang lain, hari ini merubah dengan hal yang baik. Rubah dengan hal-hal positif dalam dirimu yang akhirnya membuat orang berubah. Ketika orang melihat menyaksikan kehidupan, oh, anak-anak metodis 10 tahun luar biasa, pintar-pintar, rajin belajar, ke sekolah rapi-rapi. Akhirnya orang lain diberkati. Selanjutnya apa katanya? Di ayat selanjutnya katanya gini, tetapi aku tidak percaya. Ayat 7, berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawai ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Akhirnya bukan cuma si Raja Salomo yang dipuji. Ratu Sheba yang dulunya tidak percaya, akhirnya dia percaya. Bahkan katanya di ayat 9 tadi, bahkan Ratu Sheba memuji Tuhan. Akhirnya dari kehidupan Raja Salomo, tanpa Salomo bilang percayalah sama Tuhan, Ratu Sheba bisa seorang ratu yang sangat kaya akhirnya percaya kepada Tuhan. Dari kehidupan kita anak-anak Bapa yang terkasih nama Tuhan, bukan harus kita bilang percaya kepada Yesus sebagai orang percaya, tapi ketika orang lain melihat gaya hidup kita yang luar biasa berubah, yang dulunya malas jadi rajin, yang dulunya kotor jadi bersih, yang dulunya compang-camping pakainya asal ada aja jadi rapi. Jadi yang dulunya kita malas mungkin ke gereja, akhirnya kita rajin ke gereja. Dulunya malas berdoa jadi rajin berdoa. Dulu malas belajar, akhirnya rajin belajar. Wow,
Orang lain akan melihat, katanya apa? Bahwa cuma kita yang dipuji, tapi kata firman Tuhan di sini tadi, Ratu Sheba memuji Tuhan. Akhirnya orang-orang yang melihat kita juga akan memuji Tuhan. Tidak usah malu melakukan perubahan, tidak usah takut melakukan perubahan untuk yang baik. Lakukan perubahan kepada arah yang baik, yaitu melakukan kehendaknya Tuhan. Tuhan mengkehendaki kita untuk rajin berdoa. Tuhan mengkehendaki kita untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengkehendaki kita untuk taat kepada orang tua kita, hormat kepada guru kita, sayang kepada teman-teman kita. Tuhan mengkehendaki, lakukanlah itu. Lakukan perubahan itu yang selama ini kita ikut-ikutan aja belajar. Acuh-acuh belajar, malas-malasan, hari ini berubah dengan baik. Kata firman Tuhan, ketika orang-orang yang seperti itu melakukan perubahan, maka hidupnya akan diberkati. Anak-anakku mau diberkati bukan? Pasti mau diberkati. Lakukan perubahan ini. Rubah kebiasaan kita yang selama ini tidak baik. Anak-anakku pasti tahu apa kebiasaan-kebiasaanmu. Boleh daftarkan nanti di kolom komentar di ibadah kita, apa kebiasaanmu. Nah, sama-sama kita berdoa untuk merubahnya itu, supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, bukan hidup kita hanya saja yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, teman-teman kita, sanak saudara kita, guru-guru kita juga akan merasa diberkati ketika kita melakukan perubahan yang baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ratu Sheba berubah bukan? Karena apa? Bukan karena apa yang disampaikan oleh Raja Salomo. Bukan hanya itu. Tapi dengan apa yang dilihat oleh Ratu Sheba. Dengan apa yang dilakukan Raja Salomo. Perubahan mungkin sulit, anak-anak. Merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini mungkin sulit untuk merubahnya. Tapi ketahuilah, ketika kita berusaha, bekerja keras, berdoa terus, meminta tuntunan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan merubah itu, percaya pasti bisa. Tuhan bilang, engkau kupanggil menjadi anakku, kau akan jadikan jadi alatku di dunia ini untuk menyebarluaskan kerajaan ini. Jadilah kita menjadi berkat. Jadilah kita ketika menerima berkat daripada Tuhan, Tuhan mau kita memberkati juga. Bukan secara materi yang kita berikan kepada orang, tapi di mana kita berada, akhirnya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu menjadi bagian kita. Ini firman Tuhan. Mari mulai hari ini komitmen, rubah kebiasaan, rubah pola pikir yang selama ini ngikut-ngikut aja. Mungkin belajarnya gimana, cara hidupnya gimana. Biasanya mungkin bercakap kotor, berantem sama kawan-kawan, suka meledet, suka hormat sama orang tua. Hari ini rubah ya. Semua kita mari berubah. Ketika kita belajar berubah kebiasaan, yakinlah, kata firman Tuhan, Raja Salomo kian hari kian diberkati, hikmahnya kian hari kian ditambahkan. Demikian juga kita. Kalau kita semakin hari berubah terus kepada arah yang lebih baik, hidup kita semakin hari semakin diberkati. Apapun cita-citamu akan Tuhan berkati. Mungkin orang tua kita bekerja akan Tuhan berkati. Mungkin keluarga kita ngapain pula apa yang dikerjakan sesuai dengan Tuhan. Mungkin ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang mungkin yang berbuat berat, ada yang kekurangan. Tuhan akan berkati semuanya. Cukup simpel. Lakukan perubahan kebiasaan. Yang selama ini mungkin sudah berdoa, lebih lagi tambah. Lama ini mungkin hanya asik di handphone saja, buka YouTube, Facebook, dan lain-lain. Berubah. Gunakan handphone untuk baca firman Tuhan. Apa salahnya? Sekarang dunia ini di genggaman kita. Mari sama-sama belajar untuk ini. Mari anak-anakku lakukan ini. Gerakan perubahan mulai dari diri kita. Ketika kita untuk berusaha merubah orang lain, lakukan dulu perubahan dalam diri kita. Ketika orang lain melihat hidup kita berubah, maka orang lain juga akan berubah. Demikian firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Singkat tapi Bapak harap semuanya bisa mengerjakannya. Sama-sama kita berjuang untuk melakukan ini. Sama-sama kita berdoa untuk melakukan ini. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan bagi kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami merubah kebiasaan kami Tuhan. Yang akhirnya bukan hanya berguna bagi kami, tapi berguna untuk banyak orang. Hidup kami Tuhan, kami kurlaskan di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji nama memberkati anak-anak yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Oleh Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerjakannya bahkan anak kami. Supaya kami sama-sama Tuhan bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini. Marilah semuanya anak-anakku, semua kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.